Selamat datang di channel Takeshi Family. Malam ini, mari kita menutup hari dengan sebuah kisah tentang waktu, tentang bagaimana manusia, sejak ribuan tahun lalu hingga hari ini, selalu menemukan cara untuk menyambut awal yang baru. Dari ladang hijau Mesopotamia, dentuman kembang api di langit malam, hingga bisikan harapan di dalam hati saat tahun berganti. Dengarkan perlahan, biarkan cerita ini menemani istirahatmu, dan semoga setiap kata membawa ketenangan sebelum terlelap. Pada suatu malam yang dipenuhi cahaya obor dan bintang-bintang, manusia ribuan tahun lalu sudah berkumpul dengan satu perasaan yang sama, harapan akan hari esok. Jauh sebelum kalender modern tercetak rapi di dinding rumah, mereka telah mengenal momen istimewa bernama pergantian tahun. Sekitar 4000 tahun silam di tanah subur Mesopotamia, bangsa Babilonia menyambut datangnya tahun baru dengan sebuah perayaan sakral bernama Akitu. Selama 11 hari penuh, mereka bernyanyi, berdoa, dan merayakan kehidupan. Tahun baru tidak dimulai pada bulan Januari seperti sekarang, melainkan saat ekuinoks musim semi, ketika bumi seolah terbangun dari tidur panjangnya. Tunas-tunas hijau mulai muncul, dan alam memberi isyarat bahwa sebuah awal baru telah tiba. Waktu pun berjalan, peradaban berganti. Di Roma kuno, tahun baru awalnya dimulai pada bulan Maret, seiring datangnya musim perang dan pertanian. Kalender mereka sederhana, hanya terdiri dari 10 bulan. Hingga suatu hari, pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar mengubah segalanya. Ia memperkenalkan kalender Julian dan menetapkan tanggal 1 Januari sebagai awal tahun. Tanggal itu dipilih untuk menghormati Janus, dewa bermuka dua yang menatap masa lalu dan masa depan sekaligus, simbol sempurna bagi sebuah permulaan. Namun, cerita belum berakhir. Pada abad pertengahan, Eropa kembali terpecah dalam cara menandai awal tahun. Ada yang merayakannya saat Natal, ada pula yang memilih Paskah. Kebingungan ini baru mereda pada tahun 1582, ketika Paus Gregorius ke-13 memperkenalkan kalender Gregorian. Kalender inilah yang akhirnya menyatukan penanggalan dunia, dan menetapkan tanggal 1 Januari sebagai awal tahun yang kita kenal hingga hari ini. Dari ladang hijau Babilonia, lorong-lorong batu Roma, hingga kalender modern di genggaman kita, perayaan tahun baru selalu membawa pesan yang sama. Manusia, sejak dulu hingga kini, tak pernah berhenti berharap pada awal yang lebih baik. Ketika malam pergantian tahun tiba, langit kembali dipenuhi cahaya, dan telinga dipenuhi dentuman. Padahal, manusia modern tahu betul bahwa kembang api bukan lagi penolak roh jahat, dan petasan tidak menentukan nasib setahun ke depan. Namun anehnya, tradisi itu tetap hidup, dan selalu dinanti. Di balik suara bising dan kilau cahaya itu, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pesta. Manusia, sejak dahulu hingga kini, membutuhkan tanda. Otak kita perlu diyakinkan bahwa sebuah fase benar-benar telah berakhir, dan fase baru telah dimulai. Ledakan di langit dan cahaya yang memecah gelap malam menjadi semacam tanda seru raksasa, penegas bahwa waktu tidak hanya berjalan, tetapi berpindah. Ada pula rasa lega yang dilepaskan bersama suara itu. Setahun penuh beban, kegagalan, ketakutan, dan perjuangan seolah ikut meledak dan luruh di udara. Teriakan, tawa, dan dentuman menjadi saluran katarsis. Cara manusia merayakan satu hal sederhana, namun penting. Aku masih bertahan. Energi yang dilepaskan bukan kemarahan, melainkan kelegaan. Dan saat ribuan pasang mata menatap langit yang sama, tepat di detik yang sama, terjadilah sesuatu yang sunyi namun kuat. Dalam kebisingan itu, manusia justru merasa tidak sendirian. Detik itu menyatukan orang-orang asing dalam satu ritme, satu momen, satu rasa. Sebuah ikatan sosial yang lahir bukan dari kata-kata, melainkan dari pengalaman bersama. Maka, meski sains telah menggantikan mitos, cahaya dan suara tetap kita peluk. Bukan lagi sebagai pelindung spiritual, melainkan sebagai kebutuhan jiwa, penanda waktu, pelepas emosi, dan pengikat kebersamaan. Sebab pada akhirnya, yang dirayakan bukan hanya tahun yang berganti, tetapi kemanusiaan kita sendiri. Tahun baru berdiri seperti sebuah gerbang waktu. Saat melangkah melewatinya, pikiran kita melakukan pemisahan halus. Di belakang, tertinggal diri yang lama, dengan segala penundaan, kegagalan, dan kelelahan. Di depan menunggu diri yang baru, versi diri yang terasa lebih bersih, lebih mungkin berhasil. Kesalahan masa lalu seolah menjadi cerita orang lain, bukan beban yang harus terus dipikul. Di ambang gerbang itu pula, kita berhenti berlari sejenak. Rutinitas harian yang biasanya menyita perhatian mendadak mengecil. Pandangan kita terangkat, melihat hidup dari kejauhan. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus aku selesaikan hari ini, melainkan, aku ingin menjadi siapa di tahun ini. Peta besar kehidupan kembali terbentang. Perayaan, liburan, dan jeda dari aktivitas biasa ikut membantu proses ini. Kebiasaan lama yang biasanya berjalan otomatis terputus sejenak. Dalam celah kecil itulah, muncul ruang untuk menanam kebiasaan baru, niat baru, langkah baru, dan arah baru.
Maka, saat kembang api memudar dan malam kembali tenang, banyak orang tersenyum dengan keyakinan sederhana. Kali ini bisa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena pikiran kita memberi kesempatan untuk memulai ulang. Selamat Tahun Baru 2026. Semoga gerbang yang baru saja kita lewati membawa kita lebih dekat pada versi diri yang kita harapkan. Begitulah cerita kita malam ini. Dari ritual kuno, kebisingan perayaan, hingga gerbang waktu yang memberi harapan baru, kita belajar satu hal sederhana. Manusia tak pernah berhenti percaya pada kemungkinan untuk memulai kembali. Saat malam semakin sunyi dan mata mulai terpejam, semoga esok hari dan hari-hari ke depan menjadi langkah kecil menuju versi diri yang lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan di channel TKC Family. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah, dan selamat menyambut hari yang baru.